Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lubis, berasal dari Mis Al-Wasliyah Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG IAIN Bukit Tinggi tahap 2 Sumatera Barat. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Ketentuan Penyembelihan Hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dan jangan lupa untuk selalu bersalawat kepada Allah. Semoga dengan selalu bersalawat kepada Allah, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ketentuan penyembelihan hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis rukun penyembelihan hewan halal dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat penyembelihan hewan halal dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi sunnah-sunnah penyembelihan hewan halal dengan benar. Nah, sekarang ayo kita amati bersama ya gambar berikut ini mengenai tata cara penyembelihan hewan. Nah, apakah kalian sudah tahu apa saja ketentuan penyembelihan hewan? Nah, mari kita bahas bersama ya. Yang pertama ada rukun menyembelih hewan. Nah, sebelum itu, penyembelihan binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut. Dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh kita sebagai seorang muslim. Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, rukun penyembelihan hewan terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang menyembelih hewan. Yang kedua, hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga, alat untuk menyembelih. Kemudian, syarat-syarat untuk penyembelihan hewan. Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut haruslah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. Kemudian yang ketiga, mumayyiz, yaitu mampu dan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Artinya sudah dewasa ya. Kemudian adalah syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih dalam Islam juga mempunyai syarat tersendiri ya. Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan binatang yang sudah mati atau sudah menjadi bangkai. Selanjutnya adalah syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Mengenai alat untuk menyembelih ini juga harus memenuhi syarat-syarat ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama, alatnya harus tajam, tidak boleh yang tumpul. Kemudian terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Kemudian tidak terbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan. Meskipun tidak wajib, ternyata ketika melakukan proses penyembelihan hewan,
Ada sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui, di antaranya membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di sebelah bawah. Kemudian hewan dihadapkan ke arah kiblat, membaca bacaan basmalah yang disusul dengan salawat Nabi dan bacaan takbir. Kemudian mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Nah, dan yang paling penting untuk kita ketahui adalah organ tubuh hewan yang akan disembelih. Proses penyembelihan tentu tidak lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernapasan, atau pada saluran makan, serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Untuk binatang yang liar, contohnya binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihan cukup dengan menggunakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada bagian tubuh yang bisa dijangkau, sehingga membuat hewan tersebut mati. Tentu dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Jika ada sunnah-sunnah dalam penyembelihan, tentu juga ada suatu yang dimakruhkan ketika kita sedang menyembelih hewan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam, maka itu makruh ya. Kemudian selanjutnya menyembelih hewan dengan alat modern. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang dibuat oleh manusia saat ini, banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih. Untuk menyembelih yang menggunakan alat-alat modern dan canggih ini, tentu juga harus diperhatikan mekanismenya ya, supaya daging hewan yang disembelih tersebut masuk dalam kategori halal dan thayyib, halal lagi baik. Nah, syarat-syaratnya adalah yang pertama, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan posisi hewan pada alat tersebut, kemudian membaca basmalah terlebih dahulu, baik melalui teknik tradisional ataupun teknik modern. Sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ketika menyembelih hewan haruslah didahului dengan bacaan basmalah, sholawat, serta memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Supaya apa? Supaya daging yang dihasilkan dari hewan sembelihan tersebut sesuai dengan tata cara Islam yang benar. Nah, sampai di sini ya materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.